Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita merenungkan kasih Tuhan bersama. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami saat kami akan merenungkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, tangan Tuhan di dalam sejarah. Ayat renungan diambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Alkitab adalah sejarah paling kuno dan paling bisa dimengerti yang dimiliki manusia. Itu muncul segar dari mata air kebenaran kekal, dan sepanjang zaman tangan ilahi melestarikan kemurniannya. Sejarah itu menerangi masa silam yang jauh, di mana jangkauan manusia tak bisa menerobosnya. Hanya dalam firman Allah, kita melihat kuasa yang meletakkan dasar bumi dan yang membentangkan langit. Hanya di sini kita memperoleh catatan otentik mengenai asal mula bangsa-bangsa. Hanya di sini diberikan sejarah tentang suku bangsa kita yang tidak ternoda oleh keangkuhan atau prasangka manusia. Dalam riwayat sejarah manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, kemunculan dan kejatuhan kerajaan tampaknya bergantung atas kehendak dan kehebatan manusia. Tampaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi hanya ditentukan oleh kekuasaannya, ambisi atau tingkah lakunya. Tetapi dalam firman Allah, tirai disingkapkan, lalu kita melihat ke belakang, ke atas, dan sepanjang seluruh permainan dan kontra permainan, kepentingan-kepentingan manusia, dan kuasa, serta nafsu. Perwakilan oknum maha murah itu secara diam-diam dan sabar menyampaikan nasihat atas kehendaknya sendiri. Alkitab mengungkapkan filsafat sejarah yang sejati. Dalam kata-kata yang keindahan dan kelembutannya tak ada bandingnya yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada kaum arif di Athena, dipaparkan maksud Allah dalam penciptaan dan pembagian bangsa dan negara. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Dicatat dalam buku Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 dan 27. Allah memaklumkan bahwa barang siapa mau boleh datang ke kandang. Yeskel 20 ayat 37. Adalah maksudnya dalam penciptaan supaya bumi didiami oleh makhluk yang keberadaannya menjadi berkat kepada dirinya sendiri dan kepada satu sama lain, serta menjadi kehormatan kepada Khalik mereka. Semua orang yang mau dapat menyesuaikan dirinya dengan maksud ini. Tentang mereka itu dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Allah menyatakan dalam hukumnya prinsip-prinsip yang menjadi dasar seluruh kemakmuran sejati, baik untuk bangsa-bangsa maupun untuk perorangan. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kata Musa kepada Israel tentang hukum Allah, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dicatat dalam Ulangan pasal 4 ayat 6. Jadi, berkat-berkat yang dipastikan kepada Israel mempunyai syarat-syarat dan derajat yang sama kepada setiap bangsa dan perorangan. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 159-160. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejarah yang pernah terjadi di muka dunia ini. Terima kasih untuk firman Allah yang boleh membuka, menyingkapkan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap dunia ini. Dari penciptaan, pertumbuhan manusia, bangsa-bangsa bermunculan, bahkan kejatuhan kerajaan dan bangsa-bangsa. Semuanya tampak bergantung pada kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk sejarah yang sudah ada. Biarlah ini boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk terus mengutamakan Tuhan. Terus melihat bahwa Engkau adalah Khalik pencipta kami. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.